Nah, kalau kita balik lagi ke sistem peradilan, orang-orang yang ada di dalamnya tadi Prof. Hamid sebutkan ada hakim, ada pengacara di sana. Ya, oh iya. Dari kasus-kasus terakhir misalnya, biasanya kan pengacara itu dan panitera ini jadi pintu masuk. Karena tidak bisa hakim berkomunikasi, bertemu langsung dengan yang berperkara. Tidak juga. Kenapa? Hukumnya begitu. Banyak hal terjadi. Saya kasih contoh ya. Tahun lalu, saya kebetulan mengurus Yayasan Sosial Jenderal Yusuf di Al-Markas. Kami sudah menangkan sampai di kasasi. Masukkan penjara itu orang yang mengklaim tanah yayasan, tanah Pemda ya, masuk. Mereka PK. Sebelum dikirim berkas PK kan dibuat majelis dulu kan. Anggota majelis yang mau mengirim berkas ini ke Mahkamah Agung untuk PK datang ke saya. Hakim loh. Dia tahu saya ketua yayasan. Dan hebatnya ditemani oleh jaksa yang membela perkara ini. Jaksa negara kan. Dan minta uang. Langsung. Jadi tidak benar itu bahwa hakim tidak berhubungan langsung. Begitu rusaknya sekarang hakim kita. Rusak. Capek-capek kuliah 4 tahun, saya sedih loh kalau bicara soal mafia peradilan ini, Prof. Hamid. Nah, jadi bagaimana masih percaya terhadap sistem hukum? Sementara satu-satunya jalan yang bisa ditempuh saat ini, menyelesaikan banyak kasus adalah hukum, Prof. Itu yang saya sesali. Kenapa tiba-tiba komisi independen bernama KPK ini terbonsai secara sistematis. Dulu ada harapan kan? Ya toh? Yang menggulung banyak pengacara, hakim, itu kan KPK. Sekarang dengan posisi seperti ini apa bisa? Ya. Kalau Anda tanya saya, jujur, kalau saya Presiden Pak Prabowo, kesempatan sekarang menjadi pemimpin, menghentikan semua ini. Caranya? Tegas saja. Dengan cara kasus-kasus besar, ya, proses terus, jangan hilang di tengah jalan. Kasih contoh. Kita mau spesifik, misalnya kita ambil sebagai unit analisa perkara kasus PIK yang sangat heboh kan, sampai ke mancanegara. Teruskan, panggil pemiliknya. Jangan hanya receh-receh manajemen dipanggil, pemilik, supaya orang tahu. Oh, memang serius Presiden Republik Indonesia ini. Tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Hanya itu caranya sekarang. Oke. Ya, untuk melawan sistem yang sudah terbentuk sedemikian rupa yang korup ini, Presiden ambil alih komando sekarang. Tunjukkan. Untuk membuktikan bukan rule by law, tapi rule of law. Rule of law. Saya mau kasus ini terus. Jangan tiba-tiba hilang. Begitu juga kasus-kasus lain. Sehingga hakim tahu bahwa Presiden Republik Indonesia, pemimpin tertinggi kita ini tidak main-main. Ya. Kalau tanpa dengan itu, sudah. Ini sudah jadi sistem kebobrokan hukum kita ini. Jangan sampai eksekusi hukum kita. Okay. Law enforcement kita sudah bobrok sekali. Ya. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. The President must be determined untuk eksekusi. Dengan kasus-kasus, mulai kasus besar. Okay. Go all the way down until the end. Jangan tiba-tiba hilang. Karena begitu hilang, semua akan mengatakan, gampang. Kita tidak diapa-apakan kok. Mulai pengacara, aparat birokrasi, hakim, dan sebagainya dan seterusnya. Karena begini ya Friska, ya. Jaksa berbuat A karena dia bilang, polisi kan sebagai penyidik juga begitu. Okay. Nah, hakim yang berbaju hitam, masa kalian saja yang dapat, kami enggak? Lalu pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Jangan sampai jadi lingkaran setan dan tidak ada ujungnya gitu ya Prof. Dan sekarang mafia peradilan tahu nggak modusnya? Dia tidak peduli kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi. Dia tunggu level kasasi supaya kurang uang keluar. Ya. Dia bom di
di level kasasi. Itu yang terjadi. Ya. Ya sekarang ini. Jadi hukum harus tegas, tidak boleh tebang pilih. Oke gas, jangan omong-omong doang gitu ya. Prof. Hamid Awaludin, terima kasih.